Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulani Setiawati, NPM 2022010193. Di sini saya bertugas untuk menyusun makalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Fitriana Putri, NPM 2022201087. Di sini saya bertugas untuk menyusun makalah. Perkenalkan, nama saya Manaira Abita Habib, NPM 20220101058, berperan sebagai Ibu Mawar. Perkenalkan, nama saya Salsabila Rumlukita, NPM 202201074. Di sini saya berperan sebagai perawat. Perkenalkan, nama saya Nova Auliatul Fauzia, nomor NPM 202201065. Di sini saya sebagai penyusun makalah. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Wahyuni, NPM 202201051. Perkenalkan, nama saya Khalifah Salsanabila, NPM 202201057. Di sini saya berperan sebagai pembuat naskah. Perkenalkan, nama saya Sariel Putri, NPM 202201083. Saya Salsabila Alif, NPM 202201075 sebagai penulis naskah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dipanadila Selamat Pitara, NPM 1822011102. Saya bagian edit makalah. Perkenalkan, nama saya Violeta Dewi Cahyani, NPM 202201091. Di sini saya berperan sebagai pembuat makalah bagian bab 4. Terima kasih. Halo, nama saya Nafia Ibida Sawitri, NPM 202201066. Di sini peran saya sebagai dokter. Perkenalkan, nama saya Idah Maisyaro, NPM 202201052. Perkenalkan, nama saya Rafiqatul Makia, NPM 202201073. Di sini saya berperan sebagai editor. Saya di sini akan menceritakan sedikit cerita dari naskah roleplay. Pada pagi hari ini, Ibu Mawar dan ibunya melakukan kunjungan pemeriksaan rutin di RSIA Bunda Jakarta Selatan. Kini usia kandungannya telah mencapai 7 bulan. Dokter senantiasa berpesan untuk selalu mencukupi kebutuhan gizi ibu saat hamil. Atas nama Ibu Mawar, silahkan masuk. Terima kasih, Suster. Selamat pagi, Dokter. Pagi juga, Bu. Hari ini tidak bersama suaminya, Bu? Tidak, Dok. Hari ini suami saya lagi pergi keluar kota, jadi saya meminta ibu saya untuk menemani. Oh, begitu rupanya. Bagaimana keadaan kali ini, Bu? Apakah ada keluhan yang dirasakan? Untuk sampai saat ini tidak ada, Dok. Baik, apakah selama ini kebutuhan gizinya terpenuhi, Bu? Tentu saja, Dok, karena ini adalah cucu pertama saya pasti akan terus memastikan semua kebutuhan ibu dan janinnya. Saya selalu meminta agar anak saya makan makanan yang banyak untuk memenuhi kebutuhan gizinya dan janin yang sedang dikandungnya. Bagus sekali itu. Jadi, Bu, kebutuhan gizi yang terpenuhi sangat penting ya, Bu, untuk ibu hamil. Namun, kebutuhan nutrisi yang dimaksud bukan dalam hal porsi makanan, di mana ada makanan untuk 2 orang. Tetapi lebih dari itu ya, Bu, ibu hamil memerlukan lebih banyak nutrisi seperti mikronutrien dan makronutrien. Untuk mendukung kesehatan ibu hamil serta janinnya, mikronutrien adalah komponen makanan yang meliputi vitamin dan mineral. Sedangkan makronutrien adalah nutrisi yang mengandung kalori atau energi seperti karbohidrat, protein, dan lemak. Kalau begitu, apa manfaat yang akan saya dapat jika saya mengonsumsi itu semua ya, Dok? Baik, Bu, untuk manfaatnya sendiri yang pertama sudah pasti ya, Bu, untuk memenuhi gizi ibu dan janin. Yang kedua, mencapai status gizi ibu hamil dalam keadaan normal, sehingga dapat menjalani kehamilan dengan baik dan aman. Yang ketiga, membentuk jaringan untuk tumbuh kembang janin dan kesehatan ibu. Dan yang keempat, mengatasi permasalahan selama kehamilan. Dan yang kelima, ibu memperoleh energi yang cukup berfungsi untuk menyusui setelah kelahiran. Kalau begitu berarti saya salah ya, Dok. Seharusnya saya juga memperhatikan kandungan gizinya, tetapi malah tidak memperhatikan hal itu.
Kalau menurut saya, tindakan ibu tidak sepenuhnya salah, namun kurang tepat ya Bu. Maka dari itu, setelah ini ibu dan Bu Mawar bisa lebih memperhatikan lagi apa saja yang akan dikonsumsi ya Bu. Apakah makanan atau minuman tersebut dapat memenuhi kebutuhan gizi ibu dan janinnya. Baik dok. Kebutuhan setiap jenis nutrisi di masa kehamilan tentu berbeda ya Bu dengan kebutuhan nutrisi saat tidak hamil. Jadi pada masa kehamilan perlu adanya tambahan 300 kalori terutama di trimester kedua dan ketiga. Kebutuhan harian ibu hamil adalah kalsium sebanyak 1000 hingga 1200 mg, folat sebanyak 600 hingga 800 mikrogram, dan zat besi sebanyak 27 mg. Nah, keterangan lebih detailnya akan dijelaskan oleh perawat ya Bu. Selamat pagi. Baik, akan saya lanjutkan ya Bu. Kandungan nutrisi yang dibutuhkan di masa kehamilan adalah protein, karbohidrat, kalsium, folat, dan juga zat besi. Selain itu, asupan vitamin juga menjadi kebutuhan gizi ibu hamil yang harus dipenuhi Bu. Adapun vitamin yang diperlukan di masa kehamilan seperti vitamin A, C, B6, B12, dan vitamin D. Apakah ada yang ingin ibu tanyakan sekalian? Sus, lebih tepatnya makanan apa saja yang harus saya konsumsi untuk memenuhi kebutuhan gizi saya dan bayi saya. Ya Sus, agar saya dapat menyiapkan makanan yang bergizi untuk anak dan calon cucu saya ini. Baik, sumber protein yang terbaik untuk ibu hamil bisa meliputi daging sapi tanpa lemak, ikan, boga bahari, daging ayam, daging domba, tahu, dan kacang-kacangan. Kacang-kacangnya bisa seperti kacang merah atau kacang polong. Untuk sumber karbohidrat bisa didapatkan dari nasi, kentang, sereal, pasta, sayuran, dan buah. Untuk sumber kalsium terbaik bisa didapatkan dari susu, keju, yogurt, ikan sarden atau salmon, dan bayam. Sumber asam folat bisa didapatkan pada sayuran hijau, kacang-kacangan, telur, hati sapi, buah jeruk, stroberi, lemon, mangga, dan tomat. Sedangkan untuk zat besi bisa didapatkan pada lobak sayuran hijau seperti bayam, selada, kubis, biji-bijian, roti, sereal, dan havermat. Kandungan zat besi pada daging sapi dan daging boga bahari juga baik untuk gizi ibu hamil Bu. Kalau begitu, bagaimana dengan vitamin-vitamin yang tadi suster ingin jelaskan ya? Saya juga akan menjelaskannya. Vitamin A untuk kesehatan kulit dan mata serta pertumbuhan tulang. Sumber vitamin A antara lain wortel, sayuran hijau, dan umbi-umbian. Untuk vitamin C itu bermanfaat untuk kesehatan gigi, gusi, dan tulang, serta membantu penyerapan zat besi. Sumber vitamin C dapat didapatkan dari buah sitrus, brokoli, dan tomat. Vitamin B6 untuk membentuk sel darah merah, untuk efektivitas manfaat protein, lemak, dan karbohidrat. Vitamin B6 bisa didapat dari sereal, biji-bijian utuh seperti gandum, dan buah pisang. Vitamin B12 untuk membentukkan sel darah merah, menjaga kesehatan sistem saraf. Sumber vitamin B12 adalah daging, ikan, dan susu. Vitamin D untuk kesehatan tulang dan gigi serta membantu penyerapan kalsium. Sumber vitamin D antara lain susu, sereal, dan roti. Kalau begitu, apakah ada makanan dan minuman yang dilarang dikonsumsi untuk terbuka? Iya, tentu saja Bu. Hindari makanan yang diawetkan karena biasanya mengandung bahan tambahan makanan yang kurang aman. Dan juga hindari daging atau telur atau ikan yang dimasak kurang matang karena itu mengandung kuman yang berbahaya untuk janin. Membatasi kopi dan coklat. Di dalamnya terdapat kandungan kafein yang dapat meningkatkan tekanan darah. Membatasi makanan yang mengandung energi tinggi seperti yang banyak mengandung gula, lemak, misalnya nih seperti keripik, cake. Membatasi makanan yang mengandung gas, contohnya nangka yang sudah matang ataupun mentah, kol, ubi jalar, karena dapat menyebabkan keluhan nyeri ulu hati pada ibu hamil. Dan membatasi konsumsi minuman ringan seperti soft drink karena mengandung energi tinggi dan berakibat pada berat badan ibu hamil
meningkatkan berlebihan dan bayi lahir besar. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Untuk saat ini masih belum, Sus. Iya, Sus, saya dan keluarga akan lebih berusaha sebaik mungkin untuk mencukupi kebutuhan anak dan calon cucu saya dengan menyediakan menu makan bergizi seimbang. Oh baik, kalau sudah paham, ibu-ibu sekalian sudah bisa keluar ya Bu. Baik, kalau begitu saya permisi dulu ya Sus. Kalau begitu terima kasih ya dokter dan suster. Kami pamit undur diri dulu. Ya Bu, sama-sama. Silahkan.